Penemuan ke-9. Perencanaan audit dan materialitas prosedur audit. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan pada awal audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru untuk terus melayani klien lama. Yang kedua, auditor mengidentifikasi alasan klien menginginkan atau memerlukan audit. Yang ketiga, audit menghindari kesalahpahaman. Audit memperoleh pemahaman dengan klien tentang syarat-syarat perikatan. Yang terakhir, auditor mengembangkan keseluruhan strategi audit termasuk penempatan staf penugasan dan spesialis audit yang diperlukan. Pahami bisnis dan industri klien. Standar audit mengharuskan auditor untuk melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan lingkungannya untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, termasuk permintaan keterangan dari manajemen dan prosedur analitis. Melakukan prosedur analitis, auditor diharuskan untuk melakukan prosedur analitis awal sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko untuk lebih memahami bisnis dan industri klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Konsep maturitas. Besarnya salah saji yang dilakukan secara individual atau jika digabungkan dengan laporan audit lainnya. Salah saji tidak secara wajar diharapkan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil pengguna berdasarkan laporan keuangan. Pertimbangan awal mengenai materialitas audit. Materialitas bergantung pada keputusan pengguna yang mengandalkan laporan untuk mengambil keputusan. Auditor harus memiliki pengetahuan tentang kemungkinan pengguna laporan klien dan keputusan yang diambil. Materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Standar audit mengharuskan auditor untuk memutuskan jumlah gabungan kesalahan laporan dalam laporan keuangan yang mereka anggap material di awal audit saat mereka mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Kami menyebut ini sebagai penilaian awal tentang materialitas. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan serta prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut sebagai kontrol. Terdapat 3 tujuan utama dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu yang pertama adalah keandalan pelaporan, berkaitan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan. Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Nah, ini adalah pengendalian dalam perusahaan dapat mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Nah, yang ketiga, ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, seluruh manajemen perusahaan publik diwajibkan untuk menerbitkan laporan tentang efektivitas operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Jadi, ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanggung jawab manajemen untuk membangun pengendalian internal. Konsep ini itu sejalan dengan persyaratan bahwa manajemen bukan auditor yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku seperti GAAP dan IFRS. Nah, ini akan dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah reasonable assurance. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang memberikan keyakinan yang memadai tetapi tidak mutlak bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua adalah inherent limitations. Nah, pengendalian internal itu tidak dapat sepenuhnya efektif terlepas dari kehati-hatian yang dilakukan dalam perancangan dan penerapannya. Untuk yang tanggung jawab kedua, kita akan membahas tentang tanggung jawab manajemen mengenai pelaporan pasal 404. Pasal 404A Undang-Undang Sarbanes-Oxley mewajibkan seluruh manajemen perusahaan untuk menerbitkan laporan pengendalian internal yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk pelaporan keuangan. Yang kedua, penilaian terhadap efektivitas struktur dan prosedur pengendalian internal untuk pelaporan keuangan pada akhir tahun fiskal perusahaan. Penilaian manajemen terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri dari 2 aspek utama. Yang pertama itu adalah desain pengendalian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian internal telah dirancang dengan diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah efektivitas pengendalian operasional. Manajemen harus menguji efektivitas operasi pengendalian. Pengujian ini bertujuan untuk
menentukan apakah pengendalian telah beroperasi sesuai dengan yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan pengendalian memiliki kewenangan dan kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Salah satu prinsip dalam kata pengantar standar audit AICPA adalah mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas tersebut. Ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengendalian atas keandalan pelaporan keuangan. Auditor memiliki fokus utama pada pengendalian yang berkaitan dengan masalah pengendalian internal manajemen yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Beberapa auditor itu kurang peduli dengan pengendalian yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, karena pengendalian tersebut mungkin tidak mempengaruhi penyajian wajar laporan keuangan, namun auditor tidak boleh mengabaikan pengendalian yang mempengaruhi informasi manajemen internal seperti anggaran dan laporan kinerja internal. Yang kedua adalah pengendalian atas kelas transaksi. Auditor itu menekankan pengendalian internal atas kelas transaksi daripada saldo akun, karena keakuratan output sistem akuntansi atau saldo akun sangat bergantung kepada keakuratan input dan pemrosesan atau disebut transaksi. Untuk tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab auditor untuk melaporkan pengendalian internal. Pasal 404B Sarbanes-Oxley Act mengharuskan auditor untuk melaporkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya terdapat komponen COSO Framework dalam pengendalian internal. Nah, dalam kerangka COSO terdapat 5 komponen pengendalian internal yang bertujuan memberikan jaminan dan dinilai masuk akal bahwa tujuan dari dilakukannya pengendalian internal telah dipenuhi. Nah, kelima komponennya ialah yang pertama, lingkungan pengendalian, di mana mencerminkan sikap manajemen dan pemilik mengenai pentingnya pengendalian internal. Yang kedua, terdapat penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penipuan, dan memantau perubahan yang telah mempengaruhi pengendalian aktivitas pengendalian. Yang ketiga, aktivitas pengendalian di mana kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, informasi dan komunikasi, yaitu memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset. Yang kelima, pemantauan, yakni penilaian yang berkelanjutan atau berkala terhadap kualitas pengendalian internal dan modifikasinya sesuai dengan perubahan kondisi. Lalu selanjutnya yaitu pengendalian internal terhadap IT. Nah, dalam standar audit terdapat 2 kategori pengendalian untuk sistem teknologi informasi. Yang pertama yaitu pengendalian umum, di mana pengendalian umum mencakup aspek manajemen TI secara keseluruhan di semua unit, seperti tata kelola TI, pemeriksaan tugas, pengembangan sistem, keamanan akses, perencanaan darurat, dan audit perangkat keras. Karena pengendalian ini berlaku di seluruh unit dan mempengaruhi banyak aplikasi, auditor mengevaluasi pengendalian secara keseluruhan untuk seluruh perusahaan, bukan berdasarkan aplikasi saja. Yang kedua, terdapat pengendalian aplikasi di mana kontrol aplikasi beroperasi pada tingkat proses bisnis tertentu seperti penjualan atau pengumpulan. Auditor harus mengevaluasi pengendalian penerapan berdasarkan kategori transaksi atau akun yang risiko pengendaliannya harus diminimalkan. Nah, efektivitas pengendalian aplikasi bergantung pada efektivitas pengendalian TI secara keseluruhan di seluruh entitas. Lalu materi terakhir pada bab ini yaitu dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal. Nah, di era modern ini bahkan pengusaha-pengusaha kecil pun menggunakan komputer serta software akuntansi untuk mencatat transaksi bisnisnya. Nah, seiring perkembangan bisnis, sistem teknologi ini akan semakin kompleks bagi para seluruh entitas. Nah, perusahaan biasanya menggunakan komputer, server, printer yang berhubungan dengan jaringan lokal di satu gedung atau jaringan luas untuk wilayah yang lebih luas. Nah, untuk mengolah data yang lebih efisien, digunakan sistem manajemen database untuk mengurangi redundasi data
meningkatkan kontrol, serta membagi data antar aplikasi. Nah, sistem ERP mengintegrasikan fungsi bisnis seperti akuntansi, SDM, dan operasional menjadi satu sistem terpadu. Untuk berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan lain-lain digunakan sistem e-commerce yang terhubung satu sama lain. Nah, untuk melindungi data, digunakan sistem firewall, enkripsi, tanda tangan digital. Banyak perusahaan juga yang beralih pada layanan komputasi awan seperti ASP dan cloud computing untuk memenuhi kebutuhan TI. Nah, meskipun mengelola risiko pengendalian internalnya. Apa sih kertas kerja itu? Kertas kerja di sini itu kayak catatan perencanaan auditor, sifat dan luas prosedur audit yang akan dilaksanakan. Nah, nanti hasil prosedurnya itu berupa kesimpulan yang diambil dari bukti-bukti yang telah diperoleh oleh auditornya. Nah, kertas kerja ini dapat berupa data yang disimpan pada kertas, film, media elektronik atau juga bisa di media lainnya. Istilah kertas kerja itu dokumentasi yang sering digunakan bergantian dalam audit. Yang kedua, di sini ada jenis kertas kerja pemeriksaan. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah current file. Current file ini merupakan kertas kerja yang mempunyai kegunaan pada tahun berjalan. Jadi selama tahun berjalan ini bisa menggunakan current file. Contohnya ada neraca saldo, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian utang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua di sini ada permanent file. Kalau permanent file ini kertas kerja mempunyai jangka waktu untuk beberapa tahun, jadi dia bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Seperti akta pendirian, buku pedoman akuntansi, dan notulen rapat. Nah, yang ketiga adalah correspondent file, yaitu kertas kerja yang dari hasil korespondensi dengan klien, contohnya surat atau fax. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh berkas pemeriksaan yang berasal dari klien. Yang pertama ada neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan juga surat pernyataan langganan. Nah, yang selanjutnya di sini ada analisa yang dibuat oleh auditor. Ada beberapa macam contohnya seperti berita acara kas opnam, pemahaman dan evaluasi internal kontrol, termasuk juga internal kontrol kuesioner. Ada juga analisa penarikan aktiva tetap, analisa mengenai cukup tidaknya allowance for debt, ada working balance sheet, working profit and loss, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit, dan manajemen letter. Dan di sebelah kanan sini ada beberapa berkas yang diperoleh dari pihak ketiga. Yang pertama itu dapat diperoleh dari konfirmasi bank, juga pelanggan, pemasok, dan juga pihak ketiga lainnya. Nah, yang kedua itu dapat diperoleh dari laporan penilaian independen. Dapat juga diperoleh dari laporan konsultan, pengacara, atau pihak ahli lainnya. Yang terakhir dapat diperoleh dari surat keterangan dari instansi pemerintah atau regulator. Dan selanjutnya ada tujuan dibuatnya kertas kerja pemeriksaan. Pastinya ada banyak sekali tujuan dari kertas kerja pemeriksaan ini sendiri. Salah satunya yaitu sebagai pendukung auditor atas laporan keuangannya yang telah diaudit. Nah, yang kedua untuk memperkuat kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Nah, yang ketiga ini juga agar seluruh proses koordinasi dan organisasi audit itu dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya kendala. Nah, yang terakhir bisa sebagai salah satu dasar penilaian asisten atas seluruh tim audit, sehingga dari kertas kerja pemeriksaan itu tadi dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Nah, yang pertama adalah kertas kerja pemeriksaan itu harus dibuat dengan lengkap dan teliti, yang artinya kertas kerja tersebut harus terbebas dari adanya kesalahan penyajian informasi maupun kesalahan hitung yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua, ini kertas kerja pemeriksaan juga harus dibuat dengan bersih, rapi, dan sistematis, yang berarti tidak ada waktu yang terbuang untuk mempelajari dan menyusun laporannya. Nah, yang ketiga, kertas kerja pemeriksaan ini juga harus dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang secara real, secara data dan argumentasi yang rasional. Nah,
Selain itu, informasi yang disampaikan juga harus jelas, lengkap, dan juga ringkas. Nah, di sini ada contoh jenis dari bukti audit sendiri, yaitu bukti analitis, bukti dokumen, bukti fisik, bukti matematis, bukti konfirmasi, bukti observasi, bukti elektronik, dan juga bukti pengerjaan ulang. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur analitik dalam kertas kerja pemeriksaan. Nah, yang pertama kita bisa membandingkan data klien dengan data industri. Nah, membandingkan ini data klien dengan data periode yang sama sebelumnya. Nah, yang kedua, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan oleh klien sebelumnya. Nah, yang ketiga, kita bisa membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan oleh auditor. Nah, yang keempat, bisa membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non-keuangan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang perubahan lingkungan hukum. Jadi, auditor itu diwajibkan untuk berhati-hati terhadap pihak ketiga yang dapat diprediksi ketergantungannya. Meskipun standar untuk tindakan hukum terhadap auditor oleh pihak ketiga itu berbeda-beda di setiap negara bagiannya, kebijakan umum seperti Securities Act of 1933, Securities Exchange Act of 1934, dan Sarbanes-Oxley Act memungkinkan auditor itu dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik itu secara perdata maupun secara pidana. Terlepas dari upaya profesi ini untuk mengurangi tanggung jawab hukum CPA, jumlah tuntutan hukum dan pembayaran kepada penggugat itu terus meningkat, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga menurut Undang-Undang Sekuritas Federal dan Umum. Meskipun tidak ada alasan sederhana yang dapat menjelaskan kecenderungan ini, tetapi ada elemen-elemen berikut yang merupakan pengaruh utamanya. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran pengguna laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua adalah tanggung jawab Securities and Exchange Commissions atau SEC untuk melindungi kepentingan investor telah meningkat. Yang ketiga adalah kompleksitas fungsi audit dan akuntansi yang meningkat karena ukuran perusahaan yang meningkat, globalisasi bisnis, dan kompleksitas operasi, serta pembiayaan bisnis. Yang keempat adalah doktrin tanggung jawab renteng dan tanggung jawab renteng. Jadi kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang mungkin memberikan ganti rugi. Itu terlepas dari siapa saja yang bersalah. Elemen yang lain adalah yang pertama adalah resesi global dan masa ekonomi yang sulit mengakibatkan kegagalan bisnis yang mendorong pemangku kepentingan untuk mencari ganti rugi dari pihak lain, termasuk auditor eksternal. Yang kedua adalah dalam beberapa kasus, putusan pengadilan perdata yang signifikan terhadap firma CPA itu mendorong pengacara untuk memberikan layanan hukum dengan biaya kontingensi yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk memperoleh keuntungan ketika gugatan berhasil, tetapi mengurangi kerugian ketika tidak berhasil. Yang ketiga adalah banyaknya firma CPA yang bersedia menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya hukum yang mahal dan publisitas negatif daripada mengejar masalah melalui proses peradilan. Dan yang terakhir itu adalah kesulitan bagi juri dan anggota juri untuk memahami dan menafsirkan aspek teknis akuntansi dan audit. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ada perbedaan kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan juga risiko audit. Nah, yang pertama, kegagalan bisnis ini bisa terjadi karena suatu bisnis dalam perusahaan itu tidak mampu untuk membayar kembali pinjamannya, atau juga mereka tidak mampu dalam memenuhi harapan investornya karena kondisi suatu ekonomi dalam perusahaan tersebut tidak baik. Yang kedua, ada kegagalan audit. Nah, ini dapat terjadi ketika auditor itu mengeluarkan opini yang salah karena gagal memenuhi dalam persyaratan standar yang ada di dalam audit. Yang ketiga ada risiko audit, yaitu di mana kemungkinan bahwa auditor itu dapat menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan yang telah disajikan itu secara wajar atau tidak wajar. Selanjutnya, pertemuan ke-15 mengenai konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Yang pertama, konsep orang bijak. Yang kedua, tanggung jawab atas tindakan orang lain. Yang ketiga, tindakan adanya komunikasi istimewa.
Yang keempat, syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik. Yang kelima, sumber-sumber kewajiban hukum. Selanjutnya, kewajiban terhadap klien. Selain dituntut oleh klien, CPA mungkin bertanggung jawab kepada pihak ketiga berdasarkan hukum umum. Pihak ketiga mencakup pemegang saham aktual dan potensial vendor, bankir, dan kreditor lainnya. Perusahaan CPA mungkin bertanggung jawab kepada pihak ketiga jika penggugat mengalami laporan kerugian karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kewajiban terhadap klien. Di sini, tuntutan yang diberikan klien sangatlah beragam, termasuk kami seperti kegagalan menyelesaikan perikatan non-audit pada tanggal yang disepakati, penarikan diri yang tidak tepat dari audit, kegagalan menemukan penggelapan seperti pencurian aset, dan pelanggaran persyaratan kerahasiaan kantor akuntan publik. Nah, gugatan umum dari klien ini melibatkan klaim bahwa auditor tidak menemukan pencurian yang dilakukan karyawan akibat kelalaian dalam audit yang berupa hubungan prestasi, ada yang bisa disebut dengan pelanggaran kontrak, serta gugatan kelalaian atau perbuatan melawan hukum, ataupun perpaduan antara keduanya. Lalu di sini kantor akuntan publik biasanya menggunakan satu atau dua kombinasi dari 4 pembelaan ketika adanya tuntutan hukum dari klien. Nah, 4 pembelaan ini yang adalah yang telah tercantum di bawah ini, yaitu yang pertama, tidak adanya tugas yang harus dilaksanakan, yang memiliki arti bahwa kantor akuntan publik mengeklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat maupun dinyatakan secara jelas. Nah, penggunaan surat penugasan oleh kantor akuntan publik memberikan dasar untuk menunjukkan tidak adanya kewajiban untuk melaksanakan jasa. Yang kedua, yaitu pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, di mana untuk pelaksanaan kerja tanpa kelalaian ini dalam suatu audit, kantor akuntan publik telah menyatakan bahwa mereka melakukan audit tersebut sesuai dengan standar audit. Sekalipun terdapat salah saji atau salah saji yang tidak dapat ditemukan, auditor tidak bertanggung jawab terhadap hasil audit tersebut karena auditor telah melakukan audit yang dilaksanakan dengan benar, yaitu dengan sesuai standar. Yang ketiga, terdapat kelalaian kontribusi, di mana pembelaan atas kelalaian kontribusi ini terjadi ketika auditor menyatakan bahwa tindakan klien sendiri mengakibatkan kerugian yang menjadi dasar kerugian atau mengganggu pelaksanaan audit sedemikian rupa sehingga dapat menghalangi auditor menemukan penyebab kerugian tersebut. Yang keempat, yaitu ketidakadaan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Agar berhasil dalam suatu tindakan terhadap auditor, klien harus menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang erat antara kegagalan auditor dalam mengikuti standar audit dan kerugian yang diderita klien yang diasumsikan bahwa auditor gagal menyelesaikan audit pada tanggal yang telah disepakati. Selanjutnya, terdapat tanggapan profesional atas kewajiban hukum, di mana AICPA atau profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko pada praktisi terkait tuntutan hukum. Yang pertama, yaitu mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan kinerja auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Serta yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Nah, di sini selain ketiga kegiatan tersebut terdapat beberapa aktivitas khusus yang akan dijelaskan setelah ini, yaitu yang pertama, penerapan dan revisi standar audit untuk memenuhi kebutuhan pengguna seperti tanggung jawab mendeteksi kecurangan. Yang kedua, menentang tuntutan hukum yang tidak beralasan meskipun biayanya lebih besar dalam jangka pendek. Yang ketiga, mendidik investor atau pengguna tentang makna opini audit, ruang lingkup, dan keterbatasan audit. Yang keempat, memberikan sanksi kepada anggota yang bermasalah dan melakukan peninjauan lebih teliti atas dugaan kegagalan. Serta yang kelima, melobi perubahan undang-undang seperti pengaturan untuk organisasi dengan tanggung jawab terbatas dan tanggung jawab proporsional dalam litigasi sekuritas.